Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga baik dan juga selalu sehat, serta selalu diberikan kebahagiaan. Tapi jangan lupa, kebahagiaan itu hasil dari ciptaan kita sendiri yang juga didukung oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya pengen bahagia, tentunya harus kita ciptakan. Ya, apapun yang terjadi, hidup harus tetap bahagia. Walaupun tidak semudah itu gitu kan. Baik teman-teman, seperti biasa saya bakal bacakan lagi. Kali ini kita sampai di zodiak yang keempat, yaitu Cancer untuk bulan November tahun 2020. Seperti apa pesannya? Kita bakal lihat langsung. Karena seperti biasa juga saya bakal mengeluarkan 5 kartu secara random gitu kan. Secara acak, kita shuffle dulu kartunya supaya energi yang keluar juga random ya, acak. Tapi jangan lupa juga bahwa energi yang keluar di sini atau kartu yang keluar tidak ada yang kebetulan gitu kan. Karena bagaimanapun juga ada pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan dari alam semesta, hal-hal apa saja yang harus kita tangkap. Karena pada dasarnya teman-teman, bahwa doa-doa kita itu sebetulnya selalu dijawab oleh Tuhan gitu kan. Tetapi melalui pesan-pesan yang kadang-kadang itu tidak terlihat secara jelas ya, tidak tampak secara jelas. Sehingga kita kadang-kadang harus menerka-nerka, bahkan kadang kita merasa bahwa jawaban doa kita belum dijawab sama Tuhan gitu. Kadang-kadang ngerasa seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat pesan-pesan itu seperti apa, sehingga kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Oke, 5 kartu kita sudah siapkan, kita shuffle secara acak, dan pesannya apa saja. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik teman-teman, untuk Cancer, zodiak Cancer, silahkan berkumpul di sini dan mendengarkan apa yang bakal saya bacakan, mendengarkan apa yang saya bakal paparkan juga, karena semua itu adalah pesan-pesan yang harus kamu dengarkan, hal apa saja yang harus kamu hindari dan harus kamu lakukan. Teman-teman, langsung ke The High Priestess. Di kartu pertama di sini kita melihat bahwa untuk Cancer bulan November, oh ya, perlu saya sampaikan juga nih, bahwa pembacaan ini bersifat general dan masa berlakunya saya setting sampai 5 bulan ke depan ya. Jadi dari bulan ini ya, berarti November, Desember, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oke, sampai April 2021. Teman-teman, The High Priestess ya, di kartu ke-1 ini saya melihat bahwa Cancer sepertinya saat ini sedang terganggu perasaannya, bahkan pikirannya juga seperti tidak tenang. Karena ada sesuatu yang sangat mengganggu, artinya dari pasangan kamu sendiri ya. Pasangan kamu tiba-tiba berubah, pasangan kamu tiba-tiba tidak seperti biasanya. Nah, ini yang kemudian membuat kamu ngerasa gelisah, bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan pasanganku ini, gitu kan? Sementara kamu tidak ada komunikasi dengan jelas, bahkan pasangan kamu mungkin sudah yang marah-marah lah, yang bete lah, dan berbeda daripada biasanya. Nah, saya melihat di sini bahwa ternyata ada semacam pengaruh negatif yang tersembunyi yang terjadi di dalam hubungan kalian. Nah, pengaruh tersembunyi itu apa? Ya, gini teman-teman. Kadang-kadang ya, ketika kamu bahagia, ada loh orang-orang yang kadang-kadang gak suka melihat kamu bahagia. Dan ada orang-orang yang suka melihat kamu menderita. Jadi kalau boleh saya bilang itu adalah SMS. SMS, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Maka The High Priestess ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya ada pengaruh buruk dari orang lain, atau ada orang dekat atau orang katakanlah sahabat atau teman-teman di sekitarnya ya. Atau mungkin orang yang memang punya kepentingan terhadap hubungan kamu. Jadi gini, ada orang yang gak suka dengan hubungan kamu, ada orang yang syirik dengan hubungan kamu ya. Jadi ini contoh aja gitu kan. Jadi artinya adalah apa? Banyak orang-orang di sekitar kita yang nggak jelas gitu, nggak jelas. Kita yang menjalani hidup gitu kan, dia yang kelabakan. Kita bahagia, dia yang kesurupan. Kita sedih, dianya yang ketawa-ketawa. Kurang ajar kan? Jadi banyak orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Jadi giliran kamu sedang bahagia dengan pasangan kamu, ada saja yang mencoba untuk memfitnah, membuat cerita-cerita
yang bohong lah, merekayasa keadaan, memutarbalikan fakta lah, dan sebagainya seperti itu. Yang jelas banyak terjadi fitnah, gitu kan? Dan banyak cerita-cerita yang ditambah-tambahin. Jadi ini ada pengaruh tersembunyi yang terjadi dalam hubungan kalian, gitu loh. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya bisa dibilang cukup dekat, gitu kan? Orang-orang yang juga kamu kenal, ya. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang kamu kenal, sahabat, teman, atau siapa saja yang ada di sekitar kita, tidak selamanya mereka bisa dipercaya. Tidak selamanya mereka bisa dipegang omongannya, gitu kan? Di depan kita baik, gitu kan? Di belakang busuknya setengah mati. Misalnya seperti itu. Nah, ini saya menyampaikan apa adanya dari berbagai kejadian di kehidupan kita. Karena kenyataannya seperti itu. Betul kan? Gitu loh. Jadi teman-teman untuk Cancer mesti berhati-hati karena ada orang-orang yang bukan orang-orang ya, ada orang lah ya, ada orang yang memang sengaja menghancurkan hubungan kalian, sengaja memisahkan kalian. So di sini kamu harus berhati-hati agar kamu bisa mengantisipasi semua keadaan itu dengan baik, gitu kan? Nah, tetapi di kartu kedua ini masih asmara ya. Saya melihat ada semacam kepuasan yang kamu rasakan. Karena apa? Pada akhirnya kamu akan merasakan dan menemukan atau mengetahui siapa yang memfitnah itu, siapa yang berusaha mempengaruhi pasangan kamu itu, siapa yang berusaha menghasut pasangan kamu itu, gitu loh. Artinya pada akhirnya nanti hubungan kamu dengan pasangan kamu pun insya Allah akan membaik lagi seiring waktu munculnya bukti-bukti bahwa ternyata apa yang dia katakan itu tidak benar, bahwa apa yang difitnahkan kepada kamu itu juga nggak benar, gitu kan. Maka pesan saya adalah begini teman-teman, kalau memang kamu ngerasa nggak bersalah dan kamu nggak melakukan apapun seperti yang mereka tuduhkan, so tenang aja, abaikan, gitu kan. Karena nanti alam semesta yang bakal mengolah semuanya, alam semesta bakal menunjukkan kebenarannya. Jadi kamu gak usah khawatir, selama kamu benar, kamu baik, kamu juga melakukan hal-hal yang positif, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke? Karena apa? Dengan kebaikan itu adalah pondasi untuk membuat orang sulit menjatuhkan kita. Karena dengan kebenaran, orang juga sulit untuk mencari kesalahan-kesalahan kita. Gitu kan? Jadi, teman-teman untuk kartu kedua di sini ngerasa ada kepuasan karena kamu merasa menemukan jawaban-jawaban atas apa yang terjadi di pasangan kamu itu. Jadi gambaran prediksi yang saya rasakan adalah seperti itu teman-teman. Itu di kartu kedua. Terus di kartu ketiga ada The World. The World di sini menunjukkan bahwa ini simbol dunia, bahwa apa yang kamu lakukan cenderung mengalami keberhasilan yang baik. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan, bisa di masalah asmara, bisa di masalah pekerjaan, karir, bisnis dan sebagainya. Jadi ada energi bagus di kartu The World di sini. Saya menangkap dan membaca bahwa kamu akan mengalami sebuah kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga bersiap-siaplah untuk kartu keempat adalah kartu perayaan, di mana kamu seolah-olah mencapai sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman di kartu perayaan ini, di kartu keempat ini menunjukkan adanya keberhasilan yang dibawa dari kartu ketiga The World. Ya, keberhasilan di semua bidang. Berarti nanti kalau kita baca di masalah finansial kamu, di masalah pekerjaan kamu, berarti ini akan mengalami keberhasilan. Tapi nanti saya bakal baca lagi di masalah finansial atau pekerjaan atau bisnis kamu ya. Sekarang kita selesaikan di masalah cinta, asmara, hubungan ya. Jadi keberhasilan kamu membawa kepada sebuah perayaan karena kamu akhirnya adalah menemukan sesuatu yang selama ini kamu inginkan. Kamu mendapatkan sesuatu dan bisa merealisasikan apapun yang kamu sudah perjuangkan dan kamu inginkan selama ini. Di kartu keempat, energinya bagus, ini adalah perayaan, dan bahkan ini adalah sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa yang kamu dapatkan. Gitu ya. Itu di kartu keempat, dan kita lihat kartu yang terakhir, Judgment. Oke, kartu Judgment itu menunjukkan adanya kehidupan baru, ya. Bahwa untuk kehidupan asmara kamu akan mengalami sebuah perjalanan yang semakin bagus, semakin baik. Hubungan asmara kamu juga tetap bertahan berdasarkan pengalaman di kartu pertama tadi. Meskipun ada fitnah, ada cacian, ada orang dengki, iri dan sebagainya, kamu bisa mengatasi itu semuanya. Kamu akan bisa melewatinya dengan baik. Oke? Jadi
Di kartu pertama tadi sudah ditunjukkan ada pengaruh-pengaruh tersembunyi yang buruk gitu kan. Nah ini nyambung sekali dengan kartu yang terakhir. Ini adalah kehidupan baru yang kamu dapatkan setelah kamu bisa melewati proses yang pertama ini. Dan kunci pentingnya adalah begini teman-teman. Ketika ada fitnah, ada orang yang nggak suka sama kalian gitu kan. Kunci yang paling penting adalah apa? Kalian tetap berkoordinasi, bersatu gitu loh. Supaya apa? Kamu bisa menghadapi orang-orang yang nggak jelas seperti itu. Maka apa kamu saling menguatkan, malah jangan justru malah perang gitu kan. Kamu dihasut, perang sendiri, yang hasut seneng dong. Yang fitnah seneng dong gitu kan. Berarti mereka berhasil. Tapi kalau kamu tenang aja, santai, cuek, abaikan, dan tetap berfokus pada kebaikan, dan berfokus pada pasangan kamu sendiri, mempercayainya dengan sebaik mungkin, maka nggak ada masalah. Orang-orang yang sirik dan sebagainya, dia akan mental dengan sendirinya, akan bosan dengan sendirinya. Kayak gitu. Nah, itu yang bisa saya bacakan untuk masalah asmara. Di kartu kelima adalah kehidupan yang baru. Ya, jadi berbahagialah dan selamatlah. Sekarang kita akan menuju ke kartu pertama lagi untuk membacakan di luar masalah asmara kamu. Oke? Di seputar pekerjaan atau di seputar bisnis kamu, saya perlu mengingatkan bahwa Cancer harap berhati-hati karena ada orang yang sengaja mencoba menjatuhkan kamu karena tidak suka dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk menghasut teman-teman yang lain agar benci sama kamu. Nah, ini hampir sama dengan masalah percintaan ya. Jadi ini hanya bedanya di pekerjaan. So di lingkungan kerja kamu harus bisa mencermati siapa-siapa yang kira-kira orang yang tidak bisa dijadikan sebagai teman, gitu kan. Kamu harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan sebagainya. Jadi intinya diam tapi sambil mengamati. Kira-kira siapa, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah tahu bagaimana? Kalau sudah tahu udahlah, cukup tahu aja, gitu kan. Abaikan. Karena nggak penting ngurusin orang yang nggak jelas, gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, di pekerjaan kamu juga nanti akan mendapatkan semacam peningkatan karir, gitu kan. Peningkatan karir, bahwa kamu mendapatkan posisi yang lebih baik, atau paling tidak kamu mendapatkan kesejahteraan yang semakin baik. Nah, di kartu kedua di sini juga menunjukkan adanya kesejahteraan, gitu kan. Peningkatan kesejahteraan yang kamu dapatkan dari hasil kerja keras kamu sendiri. Oke, jadi ini kartu yang kedua tentang finansial atau tentang hubungannya dengan pekerjaan. Jadi bagus. Nah, di The Word, seperti yang tadi saya bilang bahwa The Word adalah simbol keberhasilan dari apa yang sudah dilakukan oleh seseorang, termasuk oleh Cancer. Jadi keberhasilan ini tentunya nanti dirayakan seperti tadi asmara, ya. Tapi jangan lupa di kartu kelima, Judgment di sini adalah menunjukkan adanya kehidupan sesuatu yang baru atau fase yang baru yang harus kamu jalani dengan baik. Jadi intinya gini teman-teman, bahwa ketika kita sudah masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ya untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, maka hal yang perlu dilakukan adalah rasa syukur yang sangat luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya secara sederhana adalah di kartu kelima kartu ini untuk masalah pekerjaan, kamu mengalami satu gangguan di awal-awal, terus kemudian kamu bisa melepaskan diri dan mendapatkan kenaikan pangkat atau semacam gaji yang lebih baik, atau bahkan rezeki-rezeki dari arah yang tidak terduga, maka kesejahteraan semakin baik dan keberhasilan kamu semakin bagus karena hampir di semua bidang kamu mengalami pencapaian yang bagus dan keberhasilan. Dan ini ditunjukkan dengan perayaan rasa syukur dan semacam itu. Dan kartu kelima di sini kamu juga akan mendapatkan suasana dan kehidupan yang lebih baik lagi. Intinya adalah selama kamu tetap melakukan kebaikan, jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Meskipun di tengah-tengahnya ada banyak orang yang kurang ajar, yang tidak bertanggung jawab, yang gak jelas dan sebagainya, ngerusuhi ya. Jadi ikut campur urusan kalian gitu kan. Tapi kasih aja pelajaran ya, bahwa pelajaran itu harus tidak harus dengan membalas cara yang sama, tidak gitu kan. Biarkan saja Tuhan dan alam semesta yang membalaskan dengan cara Tuhan, dengan cara alam semesta. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bacaan ini. Tidak terlalu panjang, tapi semoga memberikan pencerahan-pencerahan tersendiri. Oh ya, teman-teman yang kepengen juga konsultasi langsung bersama saya, silahkan aja kamu boleh chat ke nomor yang tertera di atas ya, dan nanti akan dibalas oleh admin dan kamu bisa bertanya jawab di situ bagaimana caranya bertemu dengan saya, gitu kan. Nanti akan dipandu
untuk membuat jadwal pelaksanaan sehingga kita bisa menentukannya dengan jelas ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kamu boleh bertanya apa saja tentang kehidupan kamu, tentang asmara, tentang rezeki yang tersumbat, tentang medan energi yang jelek, atau mungkin apes mulu ya, sial-sial terus gitu ya, dan sebagainya. Dan itu semuanya ada di dalam diri kamu ya. Jadi kalau kamu boleh juga melakukan terapi-terapi bersama saya juga bisa nanti. Oke? Salah satu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu kan. Kita sudahi dulu. Jangan lupa buat yang baru saja mangkal di sini di channel Damar Aji, satu hari ini cobalah untuk melakukan kebaikan. Lakukan satu kebaikan saja di hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji. Oke? Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi besok. Saya Damar Aji, sampai jumpa.